Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikinardo, NIM 1904030196. Pada video ini saya akan menjelaskan 4 pertanyaan dari materi UAS yang diberikan oleh Bapak dosen dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran, di mana yang pertama yaitu contoh iklan sosial dan iklan bisnis. Pada iklan layanan masyarakat atau iklan sosial, kita dapat mengambil tentang bahaya merokok, seperti iklan layanan masyarakat atau iklan layanan masyarakat tentang narkoba. Iklan layanan masyarakat bahaya merokok ini menjelaskan tentang bahaya merokok dari zat-zat kimia yang terdapat dalam rokok. Selain itu juga terdapat slogan ajakan-ajakan untuk berhenti merokok, seperti stop merokok, jauhi rokok, matikan rokok, dan lain-lain. Adapun contoh kalimat layanan masyarakat bahaya rokok itu adalah, mungkin menurut remaja merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam merokok? Terdapat lebih dari 400 zat kimia yang berbeda, dan 43 diantaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau tidak? Kemudian ada kalimat yang kedua, setiap kali kamu merokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu, jantung, paru-paru, mulut, gigi, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuh hidup-hidup. Adapun contoh iklan bisnis, yaitu kita ambil dari iklan PT Unilever Indonesia, di mana Unilever adalah perusahaan yang memiliki banyak produk untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari parfum, sabun, pewangi, sampo, pasta gigi, dan masih banyak lagi. Pada iklan ini menawarkan sebuah promosi besar-besaran dengan tagline Unilever Day Special Februari. Adapun strategi dan inovasi di masa pandemi yang dilakukan, yaitu perusahaan Unilever Indonesia dalam merespon kebutuhan masyarakat di masa pandemi saat ini, antara lain untuk produknya, yaitu produk kebersihan dan kesehatan seperti Renso, Pixel, dan Molto, dan lain-lain. Adapun pada PT Unilever ini lebih meluncurkan produk sahaja dengan label izin halal, yang memberikan opsi kepada masyarakat atau atas kecenderungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, sehingga lebih banyak memprioritaskan konsumsi produk halal. Kemudian nomor 2, tahapan yang paling penting dan utama dalam proses rancangan iklan. Yang pertama itu tentukan tujuan penulisan. Kemudian yang kedua, daftarlah butir-butir yang akan dituliskan. Kemudian yang ketiga, gunakan pilihan kata dan kalimat yang persuasif. Kemudian yang keempat, susunlah kerangka. Yang kelima, tentukan jenis media. Yang keenam, pelajari dan ketahui produk pesaingnya. Kemudian yang ketujuh, pelajari tujuan produk yang akan diiklankan. Kemudian yang kedelapan itu, susunlah dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian nomor 3, apa yang membedakan antara pemasaran level global dan level massa? Pada level global itu, pemasaran global
di mana adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya, yaitu SDM, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Adapun pada level massa, di mana dia lebih mengidentifikasi karakteristik target pada level massa yang dibutuhkan ketika produk yang akan dilemparkan ke pasar memiliki skala besar. Korporasi menginginkan market share meliputi wilayah yang luas, sebab produk bersifat general yang memang dibutuhkan semua orang. Kemudian yang terakhir, nomor 4, mengapa public relation harus memiliki beberapa skill tertentu. Alasannya, pada intinya pekerjaan menjadi seorang public relation sangat berhubungan dengan suatu individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat, sehingga dapat memperluas jaringan atau link, baik itu hubungan pertemanan bisnis ataupun pekerjaan lainnya. Jadi menjadi seorang public relation dituntut untuk menguasai beberapa keahlian utama, keahlian yang dimana akan diperlukan untuk menunjang suatu pekerjaan sebagai seorang public relation, dimana keahlian yang harus dimilikinya seperti komunikasi, bahasa, keahlian meneliti, membangun relasi, kemampuan menulis, dan bernegosiasi. Nah, itulah skill yang harus dimiliki seorang public relation untuk mencapai tujuan dalam menunjang suatu pekerjaan. Baiklah, itulah yang dapat saya jawab pada pertanyaan UAS dari mata kuliah komunikasi pemasaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.